Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian singkat tentang sebuah risalah kecil dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait 3 masalah pokok atau al-aslus salasah. Kita sudah sampai kepada pokok yang ketiga. Pada pokok yang pertama dan kedua kita sudah bahas secara detail. Pada prinsipnya risalah ini adalah risalah tentang penguatan akidah keimanan seorang muslim, agar supaya nanti di yaumul akhir, khususnya di alam kubur kita akan bisa menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada kita oleh malaikat Munkar dan Nakir, yaitu siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jamaah rahimakumullah, tidaklah seseorang itu bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut kecuali dia mengimaninya dengan benar. Tidak hanya mengucapkannya dengan lisannya saja, akan tetapi juga mengamalkannya dalam perbuatannya. Hatinya mengimani, lisannya mengucapkan, dan fisiknya menjalankan apa-apa yang menjadi konsekuensi daripada keimanan tersebut. Kita sudah mempelajari atau mengenal Allah secara panjang lebar, sudah dijelaskan oleh beliau rahimahullah, dan juga kita sudah mengenal pokok yang kedua, yaitu agama Islam. Ya, sudah kami jelaskan terkait tingkatan-tingkatan yang harus dicapai oleh seorang yang mengaku beragama Islam. Akan tetapi itu semuanya ternyata belum selesai. Ya, artinya masih ada pertanyaan yang ketiga yang akan kita bahas. Kita perhatikan dulu kalimat daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berkata, ya, al-aslus salis. Usul yang ketiga adalah ma'rifatun nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok yang ketiga adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal di sini bukan berarti hafal atau bukan berarti tahu secara bahasa saja. Ya, sudah barang tentu kalau anak kecil saja kita ditanya siapa nabimu, ya insya Allah bisa menjawab pada hari ini. Akan tetapi apakah semudah itu, ya, apa pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat di alam kubur, sehingga ketika malaikat menanyakan kepada kita siapa nabimu, kita akan dengan lancar menjawab, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita perhatikan urian beliau, bagaimana semestinya kita mengenal Nabi agar supaya kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kita mengenal Nabi hanya sekedar mengetahui saja, itu sudah barang tentu bukanlah sebuah pengenalan yang dijamin tidak akan bisa menjawab. Walaupun di dunia sewaktu hidup kita tahu, ya, di alam kubur nanti
tentunya kita tidak akan mudah untuk menjawabnya. Sehingga mari kita makna sebenarnya bagaimana tentang ma'rifatun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan, wa huwa Muhammadun ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Hashim. Secara nasabnya kita sudah pernah mempelajarinya. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Artinya Nabi Muhammad itu anaknya Abdullah, bapaknya namanya Abdullah, kakeknya namanya Abdul Muttalib, dan buyutnya namanya Hashim. Wa Hashim min Quraisy, ya. Hashim itu salah satu suku dari Quraisy. Wa Quraisy minal Arab, dan Quraisy itu, suku Quraisy itu berasal dari keturunan bangsa Arab. Lalu beliau melanjutkan, wal Arabu min durriyati Ismail ibni Ibrahim, ya. Dan orang Arab itu adalah orang Arab yang di Mekah, ya, di Jazirah di Arab di Mekah pada waktu itu adalah keturunan daripada Ismail bin Ibrahim. Ismail anaknya Ibrahim. Beliau melanjutkan Al-Khalil, ya, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam, ya. Karena Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Khalil, sebagai orang yang sangat dicintai oleh Allah, ya. Maka kita berselawat kepada mereka semuanya, dan kita juga berselawat ke seluruh nabi-nabi dari yang sudah dipilih oleh Allah tabaraka wa taala. Ini secara nasab juga kita mengetahui seperti itu. Kenapa harus mengetahui, ya? Mengetahui sedikit, ya, tidak harus secara detail. Bahwasanya Nabi Muhammad itu kalau ada orang mengatakan misalnya Nabi Muhammad itu adalah keturunan orang Indonesia misalnya, panjenengan bisa membantahnya, ya, karena Nabi Muhammad sudah tentunya adalah seorang Arab. Kenapa kok harus orang Arab, bukan orang Jawa misalnya? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kenapa Nabi Muhammad itu harus orang Arab? Ya, kenapa juga harus keturunan Ismail bin Ibrahim, bukan keturunannya daripada yang lain-lainnya? Itu semuanya adalah rahasia dari Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala memang sudah memilih di antara hamba-hambanya orang-orang tertentu yang akan dijadikan sebagai nabi dan Rasul. Di antara keseluruhan umat manusia, Allah memilih, sudah mempersiapkan di antara hamba-hambanya untuk menjadi saksi bagi masing-masing umatnya. Ya, Allah mau memilih orang Jawa, orang Sunda, orang Amerika, itu haknya Allah tabaraka wa taala. Itu, ya, bukan Arabnya, akan tetapi itu semuanya sudah barang tentu ada hikmahnya, hanya saja mungkin kita tidak mengerti. Itu kenapa harus dari orang keturunan orang Arab. Ya, kita tidak mengerti sepenuhnya tentang hikmahnya. Yang jelas kita harus meyakininya. Karena kita meyakininya, kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah orang Arab dan berbahasa Arab. Mau tidak mau, ya, kita sebagai seorang muslim ya minimal mengenal sedikit tentang Nabi Muhammad, tentang bahasa Arab, tentang Arab itu sendiri. Karena itu merupakan sumber daripada agama kita. Itu seperti itu. Jangan malah membenci, ya. Karena banyak orang Islam tetapi membenci kalau sudah dikatakan tentang Arab, ya, mereka banyak yang berantipati, ya. Kalau diperkenalkan budaya Arab, ya, mereka malah tidak suka. Tapi ketika diperkenalkan budaya selain Arab, mereka suka. Itu kebalik-balik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab.
Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ya Masjidil Haram berada di Arab. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menyukai ya Arab dan sejarahnya. Yang saya itu pintunya ditutup akelaron apa enggak? Bang. Ya seperti itu. Makanya sedikit harus difahami oleh kita semuanya agar supaya kita tidak seperti mereka-mereka yang seolah-olah merasa tidak suka dengan segala sesuatu yang berbau Arab-Araban. Ya, akan pada hakikatnya kita tidak mau harus mengenal, memahami dan sebagainya. Bukan berarti semua orang Arab itu baik, ya bukan berarti seperti itu, ya. Ya, tidak semua orang Arab itu juga hari ini adalah pemeluk agama Islam, tidak. Ya, ada beberapa atau sebagian orang Arab juga bukan orang Islam. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya orang Arab itu tidak banyak yang masuk Islam di awal-awalnya, itu seperti itu. Paham gak? Tuh. Lalu beliau melanjutkan, walahu minal umuri salasun wa syittun nasana. Ya, dia berusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah, daripadanya 40 tahun itu sebelum nubuwah, berarti beliau diangkat menjadi nabi dan rasul ya pada saat berumur 40 tahun. Wassalasun wa isruna fin nubuwah, dan 23 tahun berada dalam kenabian. Nubi'a bi Iqra, diangkat menjadi nabi ketika turun surat Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ya, 5 ayat pertama turun ketika Rasulullah sedang berada di Gua Hira. Kenapa Rasulullah kok berada di Gua Hira? Pada saat kita mempelajari sirah Nabawiyah sudah kami jelaskan. Ya, bukan Nabi Muhammad berada di Gua Hira itu merasa hatinya itu galau lah kalau bahasa anak sekarang. Merasa tidak puas dengan keadaan sekeliling di masyarakat. Sehingga beliau kadang-kadang menyepi berada di Gua Hira untuk merenungkan semua yang terjadi di sekeliling beliau. Bagaimana beliau melihat masyarakat yang sangat kacau balau secara akidah, secara ekonomi, secara peradaban dan sebagainya, sehingga beliau terkadang atau sering sekali menjelang kenabian beliau, ya itu adalah beliau namanya uzlah, ya mengasingkan diri, ya tidak bergaul dengan masyarakat, lalu berdiam diri di Gua Hira. Akan tetapi panjenengan jangan menyamakan dengan yang biasa dikenal di masyarakat Jawa. Kalau di masyarakat Jawa itu jenenge apa? Tapa, ya. Tapa 40 dina 40 wengi ora madang ora kuat yo. Itu ada yang kuat apa ya? Saya juga tidak begitu percaya kalau ada orang 40 hari tidak makan tidak minum, ya. Itu Nabi Muhammad tidak seperti itu. Ketika beliau di Gua Hira menyendiri, ya beliau tetap dikirimi makanan oleh istrinya, ya bawa bekal dan sebagainya. Akan lebih kita tahu memang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak makan seperti kita. Ya itu seperti itu. Ya, jadi beliau hanya berusaha memikirkan sebenarnya ini alam ini seperti apa, siapa yang menciptakan, kenapa kok orang-orang Quraisy pada waktu itu menyembah patung, ya padahal Nabi Muhammad tahu patung gue gaweane menungsa, kenapa kok diminta-minta sesuatu, disembah-sembah, tidak masuk di akal. Itu secara fitrah beliau mempunyai gejolak sehingga beliau menyendiri.
Sudah barang tentu ini semuanya di bawah bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau mendapat apa ya? Kalau kita mungkin katakan ilham, itu. Kalau untuk manusia biasa, ya kalau untuk para nabi biasanya mimpi-mimpi benar, mimpi-mimpi sadik, mimpi-mimpi yang benar. Ada di dalam tidurnya beliau bermimpi begini-begini, ya sehingga pada akhirnya beliau mempunyai keinginan ya untuk beruzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Dan pada saat itulah malaikat Jibril turun membawakan wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat pertama yang diturunkan. Nah, dari ini beliau menandakan bahwa beliau sudah diangkat menjadi seorang nabi. Akan tapi rasulnya belum, ya, karena ada jangka waktu dari turunnya ayat yang pertama, surat yang pertama, ada beberapa saat tidak turun-turun. Lalu beliau melanjutkan, fa ursila bi al-mudassir, ya. Lalu diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Mudassir. Surat Al-Mudassir. Nanti kita bahas sedikit tentang surat Al-Mudassir ini. Fa baladuhu Makkah, dan kotanya adalah Makkah. Secara historis singkat seperti itu, ya. Ini untuk pemahaman kita semuanya. Apakah hanya cukup dengan hafal ini semuanya, nanti di alam kubur dijamin dapat menjawab? Kira-kira kalau seperti ini gampang, anak kecil juga bisa menghafalkan. Kalau ditanya, Nabi Muhammad bapaknya siapa, kakeknya siapa, yudnya siapa, tinggal di mana, ya berapa tahun umurnya, berapa tahun sebelumnya Nabi, ini semuanya mudah dihafalkan. Gimana betul? Akan tetapi bukan ini maknanya. Bukan hanya ini. Kita lanjutkan. Bangasahullahu bin nidarati anisyirk, ya. Allah membangkitkannya dengan memerintahkan untuk menjauhkan dari kesyirikan. Da'watu ila tauhid, dan berdakwah kepada at-tauhid. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menjauhkan manusia dari kesyirikan dan membuat manusia beribadah dengan tauhid. Artinya tidak mempersekutukan, ya, segala sesuatu selain Allah. Seluruh dakwah Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah, semuanya dakwahnya, inti dakwahnya adalah ini, ya, untuk menghilangkan kesyirikan dan untuk kembali kepada ketauhidan, untuk mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya. Inti dakwahnya adalah seperti itu. Sehingga, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berada di Mekah itu intinya hanya ini, belum mengajarkan yang lain-lain. Kita lanjutkan, ya. Wa dalilu qaulu ta'ala. Ya. Lalu beliau menyampaikan, membawakan surat Al-Mudassir. Ada yang hafal nggak? Insyaallah. Mantan? Surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut. Kum fa'andir, bangunlah, ya, berilah peringatan. Wa rabbika fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan-perbuatan keji, kesyirikan tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, janganlah kamu memberikan sesuatu karena mengharap balasan yang banyak di dunia. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi semua seruan Tuhanmu, fasbir, maka bersabarlah. Itu seperti itu. Ini ayat awal dari surat Mudassir, ya.
Bahwasanya dengan turunnya ayat ini ada rentang waktu antara Iqra dan Al-Mudaththir ini. Beliau sempat merasa was-was dalam dirinya. Ya, kita sudah pernah membahas bahwasanya ketika beliau mendapatkan atau pertama kali dibacakan Iqra, beliau merasa pulang ke rumah ke istrinya Siti Khadijah dengan badan yang gemetar menggigil lalu menyelimuti badannya. Karena apa? Rasa campur aduk antara takut, antara perasaan yang macam-macam. Apakah saya sudah gila ya, atau apakah saya mendapatkan bla 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 ya. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang merasuki ya pikiran beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau meminta untuk diselimuti oleh istrinya. Itu. Setelah beberapa saat ya, lalu turunlah surat Al-Mudaththir ini. Ya. Kita lanjutkan dengan tafsir daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau tadi saya terjemahkan secara bebas ya. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah ya, berilah peringatan, wa rabbika fakabbir, dan Tuhanmu maka agungkanlah, wasyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, warujja fahjir, dan perbuatan kesyirikan jauhkanlah, wala tamnun taksir, janganlah kamu memberikan sesuatu dengan mengharap pahala yang banyak, wali rabbika fasbir, dan ketika kamu menjalankan semua perintah Tuhanmu, kamu harus kerjakan itu semuanya dengan sabar. Wa makna, dan maknanya kum fa'andir. Ya, apa maknanya kata beliau? Ini penafsiran daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yundiru ngani syirk wa yad'u ila tauhid. Makna daripada kalimat kum fa'andir adalah agar memperingatkan manusia dari kesyirikan dan menyeru manusia kepada tauhid. Itu maknanya seperti itu. Bangun hai Muhammad, seru manusia-manusia yang menyembah berhala, seru manusia-manusia yang menyembah selain Allah. Jauhi itu semuanya kesyirikan. Tidak boleh manusia itu menyembah berhala, menyembah tauhid, menyembah patung, menyembah manusia yang lain dan sebagainya. Tidak boleh, itu semuanya kesyirikan. Manusia semestinya menyembah hanya kepada Allah saja. Itu seperti itu. Wa rabbika fakabbir, ayo ada ngadamhu bit tauhid, ya, untuk membesarkan Allah dengan tauhid, dengan mengikhlaskan. Ya, karena kalau ada manusia yang berbuat kesyirikan, berarti dia tidak memahami atau tidak membesarkan Allah dengan makna yang semestinya. Berarti meremehkan kebesaran Allah. Kalau ada orang yang menyembah kepada selain Allah, dia berarti tidak membesarkan Allah, ya, artinya meremehkan. Dia menganggap ada kekuatan lain selain Allah yang bisa menandingi Allah. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Wasiyabaka fatahhir. Maknanya adalah tahhir a'malaka ngani syirk. Secara umum, kalimat fasiyabaka fatahhir adalah, kalau kita maknai, adalah pakaian yang kita pakai, ya. Pakaian yang kita pakai sebelum kita beribadah, kita diperintah untuk apa? Pakaian kita apa? Bersih atau suci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Akan tetapi lebih dalam lagi, pakaian luar sudah suci, kalau hatinya masih ada kesyirikan, itu juga percuma. Makanya di samping pakaian yang harus bersih, hati kita juga harus bersih dari kesyirikan. Maksudnya seperti itu. Ya, wasiyabaka fatokbir, ya, tohir a'malaka, sucikan amal-amal kalian dari kesyirikan.
Jangan sampai kita beramal yang sudah kita jelaskan di pembahasan yang pertama. Ya, kita tidak boleh meminta atau menyembah. Di samping menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada selain Allah. Maka ya di samping pakaian luar kita bersihkan dari kotoran-kotoran, hati kita juga harus kita bersihkan dari penyakit atau kotoran kesyirikan. Itu maknanya. Ya, secara lebih dalam adalah seperti itu. Warujza fahjur, ya. Apa itu ruzza? Kata beliau, al asnamu wa hajruha, ya, terkait dengan berhala-berhala dan sebagainya. Ya, yang harus kesirikan-kesirikan yang harus kita tinggalkan. Tarkuha. Wal bara'atu minha wa ahluha. Kita sudah bahas ini, ya. Kita harus menjauhkan diri kita dari kesirikan dan berlepas diri dari pelaku kesirikan. Itu seperti itu. Ya, di samping kita mengingkari kesirikannya, kita juga harus mengingkari pelaku kesirikannya. Ini. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah toleran terhadap hal-hal seperti ini. Ya, di samping beliau mengingkari kesyirikan, juga beliau mengingkari pelaku-pelakunya. Tidak bermudah-mudahan ya dengan para pelaku kesyirikan. Itu makna daripada warujza fahjur. Akhadha ala hada ngashrasana, ya, dia menjadikan waktunya 10 tahun bid'awatu ila tauhid, ya. Beliau menghabiskan sekitar 10 tahun di Mekah dari masa kenabiannya hanya untuk mendakwahkan tentang tauhid. Makanya kebanyakan surat-surat Makkiyah, ya, surat-surat yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah, ya, kebanyakan maknanya terkait dengan keimanan, terkait dengan akhirat, terkait dengan larangan berbuat syirik dan sebagainya. Itu semuanya. Makanya selama 10 tahun beliau membina kaum muslimin untuk meluruskan akidahnya. Wa ba'dal asri ngurija bihi ila sama. Sudah 10 tahun dari masa kenabian, Allah mengangkat beliau ke langit. Kita harus mengimani itu. Ya. Pada tahun ke-10 kira-kira, semenjak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Iqra, beliau melakukan Isra Mi'raj, ya. Ya, berjalan di malam hari dari Mekah ke mana? Ke Palestina sekarang yang sedang lagi rame, ya, lagi perang itu, ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Berapa lama waktunya? Ya, bolak-balik dalam waktu semalam itu. Ya, padahal jaraknya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa kalau naik pesawat ya kurang lebih bisa berapa jam? Ada yang paham? Ya sekitar 2 jaman. Itu 2 jaman. Itu kalau zaman sekarang. Ya kalau zaman dahulu naik unta berapa hari kira-kira? Naik unta ya sekitar perjalanan 1 bulan. Itu makanya ketika Nabi Muhammad menceritakan hal tersebut, tidak ada orang Arab yang percaya. Jere siapa? Tapi kalau orang sekarang yang ngandel-ngandel mawon nggih. Iya, maring Arab ya paling-paling mung 7 jam dari sekarang dari Jakarta. Itu. Ini menandakan bahwasanya apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tidak mustahil bagi Allah tabaraka wa taala. Manusia saja bisa, apalagi Allah tabaraka wa taala. Dan beliau juga diangkat, ya, diangkat oleh Allah untuk menghadap Allah
di Sidratul Muntaha. Kita lanjutkan dulu. Wa furidat alaihi salawatul khams, ya, lalu diwajibkan atasnya salat 5 waktu. Selama 10 tahun pertama Rasulullah belum salat 5 waktu, belum ada. Ya, belum ada kewajiban. Ketika memasuki tahun ke-10 baru ada kewajiban salat 5 waktu. Kita insya Allah membahasnya lain kali, ya, terkait peristiwa Isra Mi'raj ini. Wasalla fi Makkah salasa sinin. Ya, beliau salat 5 waktu di Mekah selama 3 tahun. Ya, 10 tahun belum ada perintah salat. Setelah ada perintah salat, baru kaum muslimin itu diwajibkan untuk salat dalam 1 hari 1 malam 5 waktu. Dan kaum muslimin 3 tahun, selama 3 tahun itu melaksanakan salat. Ya, semenjak diperintah oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk salat 5 waktu, barulah kaum muslimin menjalankan salat yang kita kenal sampai hari ini. Ya, Nabi Muhammad tidak ngarang-ngarang, ya, tidak ngarang-ngarang ibadahnya kalau belum ada perintah. Nabi Muhammad sendiri tidak berani ngarang, ya. Begitu ngaku jadi nabi, kamu sholat sehari ping 10 misalnya, ya tidak. Itu karena itu semuanya syariat dari Allah, maka yang memerintah Allah. Kalau Allah memerintahkan, ya kita menjalankan. Nabi menyampaikan, kita menjalankan. Kalau Allah tidak memerintahkan, ya Nabi tidak memerintahkan. Kita lanjutkan. Wabadaha, dan sesudahnya umira bil hijrah, ya, ilal Madinah. Lalu sesudah 13 tahun berada di Mekah, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW berserta kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Itu. Lalu beliau melanjutkan, wal hijratul intiqalu min baladi syirk ila baladil Islam. Dan syariat hijrah ini berlaku sampai hari kiamat. Ya, hijrah dari negeri kesyirikan menuju biladil Islam, negeri Islam. Itu ini ketika kita hidup di tengah-tengah kesyirikan, ya, kalau memang memungkinkan, ya, kita wajib untuk hijrah ke negeri-negeri yang Islam. Itu seperti itu. Akan tetapi, ya, ketika itu tidak memungkinkan, tidak diwajibkan. Akan tetapi sekarang ini kaum muslimin kebalik malah, ya, dari negeri Islam malah pengennya urip nang negeri kafir. Karena apalah di sana sih ya bebas ngapa-ngapa uli. Agar nang negeri Islam toh apa-apa ora uli. Gitu, gampangnya seperti ini, kebalik-balik. Ya, kalau orang syariat agama Allah, ya, kita kalau misalnya kita hidup kok di tengah-tengah lingkungan yang penuh keburukan misalnya, ya, sementara kita tidak bisa berusaha untuk menghilangkannya, maka perintah syariat adalah kita berpindah, hijrah ke negeri atau lingkungan yang bisa kondusif dalam bahasa sekarang. Artinya mendukung kesemuanya, karena lingkungan bagaimanapun juga akan sangat berpengaruh. Itu, ini penting. Ya, jangan malah lingkungan sudah baik, ya, malah kepengin nyontak kayong urip nang Cikaduta kayong ora betah apa-apa domong nang ustate. Pindah balangana sing atau ini kebalik. Itu, ya, ini. Ya, bahwasanya Rasulullah kurang apa cintanya? Bagaimana? Panjenengan bayangkan lahir di Mekah, besar di Mekah, umai nang Mekah, tiba-tiba kon pindah maring Madinah. Siapa sing gelem kalau bukan kaum muslimin pada umumnya? Itu Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, semuanya mereka orang Mekah, rumahnya di Mekah. Kodene gampangane pacule nang Mekah. Tapi diperintah pindah ke Madinah, hanya membawa bekal seadanya. Ya, bukan pindah sedina rong dina selamanya. Kalau bukan karena keimanan kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan mungkin mau. Itu.
Itu ya, hikmah daripada pada apa namanya hijrah ini. Dan syariat hijrah ini berlaku sampai hari kiamat. Berlaku sampai hari kiamat. Berhijrah dari baladi syirik ya, atau negeri yang penuh dengan kesyirikan, kemaksiatan, kepada baladil Islam, negeri yang penuh keselamatan ya secara umum. Kita lanjutkan. Ini penjelasannya ya, yang tadi, terjemahan yang tadi. Kita lanjutkan saja. Bahwasanya ya, kita tidak hanya cukup untuk mengimani bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, Nabi dan utusan Allah. Akan tetapi pada hakikatnya kita harus benar-benar mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati Nabi lebih dari kecintaan, ketaatan kita kepada siapapun juga manusia di dunia. Kecintaan kita kepada Nabi harus melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita, melebihi kecintaan kita kepada anak dan istri kita, bahkan ya harus melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Pada hakikatnya itu, ya. Orang-orang yang akan bisa menjawab siapakah nabimu nanti di alam kuburnya, ya, kalau dia masih lebih mencintai istrinya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dijamin tidak akan mampu untuk menjawabnya. Itu. Kalau zaman dahulu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya. Ini benar-benar ujiannya nyata, kelihatan. Ketika terjadi perang Badar, ya banyak di antara sahabat radhiyallahu anhum mereka benar-benar berperang. Ada yang anak dan bapaknya berperang, ada yang antara kakak beradik berperang. Satu di jalan Islam, satu di jalan kesyirikan, ya. Atau ada seorang ibu yang anaknya masuk Islam, ya, ibunya tersebut adalah 3 hari tidak makan, mbok bae anaknya gelem kembali kepada kekafiran. Itu. Kalau dia, si anak tersebut misalnya lebih mencintai ibunya, dia akan menuruti perkataan ibunya. Akan tapi karena kecintaannya kepada Islam Nabi Muhammad, maka dia biarkan saja. Monggo bu arep mati ya ping 100 nana, aku tidak bakal balik ya kepada kesyirikan. Itu seperti itu, ya. Kalau konteksnya sekarang, ya misalnya ada istri kita misalnya menyuruh kita untuk berbuat dosa, panjenengan berarti lebih taat kepada istri daripada kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tahu misalnya seperti, misalkan seorang pegawai ya saking cintanya kepada istrinya berbuat korupsi karena untuk menyenangkan istri dan anak-anaknya. Berarti istri dan anak-anaknya lebih dia cintai daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya seperti itu. Kita perhatikan hadis yang mulia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya, tidak beriman kalian sejatinya sampai aku lebih kalian cintai dari anak-anak kalian dan bapak-bapak kalian dan manusia seluruhnya. Dalam segala macam aspek harus kita mengedepankan Rasulullah dari semua manusia. Ketika kita mau berbuat sesuatu, kita yang kita jadikan uswatun, ya, dijadikan uswah, contoh adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diutamakan. Pernah suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La anta akhabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Umar berkata, sungguh engkau Nabi Muhammad lebih aku cintai daripada semuanya kecuali diriku sendiri. Gitu, ya. Umar pernah berkata demikian.
Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, tidak begitu. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, hatta akuna akhabbu ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Kalau kita mengatakan kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mencintainya dengan cinta yang benar, bukan cinta yang salah, bukan mengaku mencintai Nabi, akan tapi pada hakikatnya dia melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Lalu Umar menjawab lagi, fa innahul an, sekarang wallahi la anta akhabu ilayya min nafsi, ya. Sekarang saya berkata, aku lebih cintai dari diriku sendiri. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka rela ketika terjadi perang Uhud, ya. Ketika kaum muslimin tidak mentaati perintah Rasulullah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh banyak sekali musuh. Ya, para sahabat itu berjajar di depannya. Mending saya yang luka daripada Nabi yang luka. Mending saya yang mati daripada Nabi yang mati. Itu kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum itu seperti itu. Ya, ya kita tidak akan mungkin bisa menyamai mereka karena Rasulullah sudah wafat. Makanya kita berusaha untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk daripada kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah kita membuat-buat perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ana ya Umar. Benar, kalau sudah begitu sudah ya Umar. Itu. Ketika Umar sudah mengatakan demikian, ya, Nabi baru membenarkan bahwasanya hakikat kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mencintai beliau di atas segalanya, ya, di atas semua yang ada di dunia, ya, kecuali sudah barang tentu tidak boleh juga melebihi cinta kita kepada Allah, karena cinta kita kepada Allah nomor satu. Nanti tetapi pada hakikatnya adalah kesatuan. Kita mencintai Allah, kita otomatis akan mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, otomatis kita akan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari firman Allah dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Bagaimana sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an agar kita menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai contoh. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari diri kalian sendiri, ya, seorang rasul dari jenis kalian sendiri, yaitu jenis manusia. Rasul bukan dari jenis malaikat, bukan dari jenis jin, takkan tapi dari jenis manusia, ya. Dan konteks dengan ayat ini lebih khusus lagi adalah untuk suku Quraisy. Ya, artinya Rasul Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy, orang Arab dan sebagainya. Ngazizun alaih, ya, terasa sangat berat penderitaanmu, penderitaan kaum muslimin di awal-awal. Rasulullah sangat berat. Ya, bagaimana melihat misalnya Bilal bin Rabah ketika baru masuk Islam. Bilal itu adalah budak. Ketahuan oleh bosnya, tuannya, bahwa Bilal masuk Islam. Disiksa sangat dengan siksaan yang luar biasa berat. Akan tapi beliau tidak bergeming, Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keluarga Yasir, ya, orang muslim pertama yang syahid, meninggal karena masuk Islam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tidak berani melawan pada waktu itu.
Akan tetapi Rasulullah tidaklah berbuat kecuali ada perintah dari Allah. Itu. Ketika melihat hal-hal yang dialami oleh para sahabat, siksaan yang demikian dahsyat, Rasulullah hanya mengatakan sabar, sabar, sabar. Karena memang selama 10 tahun, bayangkan panjenengan. Ya, selama 10 tahun. Ya paribasannya seorang pemimpin melihat anak buah pengikutnya semuanya disiksa, ya, diteror, diintimidasi. Ya miris lah ya. Kalau zaman sekarang ya ketika ada pengikutnya misalnya digebuki nang sinten di TV itu. Ya itu belum seberapa itu penderitaannya. Harisun alaikum, harisun maksudnya sangat mengharapkan, ya, sangat mengharapkan keislaman. Beliau pengen ketika didakwai kabeh wong manut. Kabeh wong manut. Karena apa? Beliau tahu resikonya kalau tidak manut. Bahwasanya beliau orang yang paling tahu tentang neraka, sorga, konsekuensinya daripada orang yang tidak mau masuk Islam. Makanya pada dalam hatinya sangat-sangat kepengin semua manusia itu beriman kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bil mu'minina raufur rahim, sangat berkasih sayang, ya, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu jamaah rahimakumullah. Sedikit lagi. Ya. Bahwasanya orang yang akan bisa menjawab pertanyaan siapa nabimu adalah orang yang benar-benar mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kalimatnya saja, bukan hanya lisannya saja. Akan tapi beliau mengenal seorang yang mengenal Nabi, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi, contoh-contoh dari Nabi dan semuanya syariat yang dibawa Nabi, itu yang akan diteguhkan oleh Allah besok di alam kuburnya. Akan tapi orang yang mengaku nabinya Nabi Muhammad tapi tidak pernah tahu yang namanya sunnah Nabi Muhammad seperti apa, itu tidak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan yusabbitullahu alladhina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qaulis sabit, perkataan yang membekas kuat di hati, ya, perkataan yang kuat yang menancap di hati, keimanan yang menancap di hati, baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang-orang kafir atau orang munafik mungkin dia berimannya ngandele selagi di dunia saja, ya tidak akan sampai di akhirat. Orang-orang yang hanya mengatakan saya beriman kepada Nabi tapi tidak mau mencontoh Nabi, tidak memperhatikan hadis-hadis Nabi, ya, antipati dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak dijamin oleh Allah. Tapi ayat ini menjamin, ya. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, dengan kalimat yang teguh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa yudillullahu dzalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia kehendakinya. Jamaah rahimakumullah, inilah, ya, makna daripada mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya, ya, bahwasanya ketika kita mengakui, ya, konsekuensi dari kita mengakui bahwa Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah adalah kita mengikuti semua semampu kita, ya, sebatas maksimal kekuatan kita untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang kami sampaikan pada hari ini. Kita akan lanjutkan di kajiannya akan datang. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa mau memperhatikan
sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mau menjalankan. Itu penting ya, karena kalau kita tidak menjalankannya dijamin besok di alam kubur kita tidak bisa lancar karena tidak diteguhkan oleh Allah kalimat-kalimat yang membekas ini, kalimat-kalimat kuat tentang akidah ya, yang kuat itu akan hilang ketika berada di alam kubur. Nah kan, tapi kalau kita sewaktu hidup teguh ya terkait dengan kesaksian kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan mengucapkan, dengan mengimani, dengan mengamalkan sunnah-sunnah, insyaallah ya kita akan dimudahkan oleh Allah di dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu saja ya, mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.